Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan akidah Al-Wasithiyah, akidah yang spesial ya, karena dia ditulis ringkas oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian meskipun ringkas tetapi dia mencakup secara umum, secara global seluruh akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan rukun iman ya, iman billah wal malaikah wal rusul wal kutub, kemudian wal yaumil akhir dan al-qadar. Oleh karenanya barang siapa yang pelajari akidah wasithiyah, maka secara umum dia sudah menguasai usul ahli sunnah, pokok-pokok akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan rukun iman ya. Dan perlu dia tambah untuk pelajari kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, karena dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah tidak membahas tauhid al-uluhiyah. Tidak membahas tauhid al-uluhiyah. Maka siapa yang menggabungkan antara Al-Aqidah Al-Wasithiyah sama kitab tauhid, maka dia telah mempelajari akidah dengan baik ya. Kita masuk pada pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk mengunggulkan agama tersebut di atas seluruh agama yang ada ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, mengakuinya dan mentauhidkannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kalau yang punya Majmu' Fatawa bisa dibaca di halaman atau jilid 3 halaman 130. Jilid 3 halaman 130 atau 129 ya. Setelah itu, setelah beliau memberi muqaddimah, membuka risalah beliau ya, beliau berkata, amma ba'du, kemudian daripada itu, fahada i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Ini lafal beliau, kata beliau, fahada i'tiqadu al-firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau rahimahullah, inilah fahada i'tiqad, keyakinan ya, al-firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Inilah ya, kalau kita terjemahkan bahasa kita ya, inilah ya keyakinan atau akidah al-firqah, kelompok atau golongan yang selamat. An-naji artinya yang selamat, yang tertolong, yang ditolong hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat
yaitu menjelang hari kiamat. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah wa al jamaah. Jadi buku ini isinya adalah i'tiqad, akidah yang membedakan antara akidah firqah yang selamat atau akidah golongan yang selamat jika dibandingkan dengan firqah-firqah yang halikah, yang binasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam munadharah waktu dia berdialog sama orang-orang yang gerah dengan buku ini, beliau menantang, apa yang saya tulis semuanya ada dalilnya. Apa yang saya tuliskan, saya torehkan dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, seluruhnya ada dalilnya. Dari Al-Quran, mau dari As-Sunnah maupun dari asar para salaf. Silakan datangkan satu huruf saja yang ada tertera dalam akidah ini yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah dan bukan dari salaf. Dan mereka tidak mampu mendatangkannya. Ya. Jadi semua yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ini semuanya ada dalilnya, Al-Quran atau As-Sunnah atau dari asar para salaf. Ya. Di sini Syekhul Islam Taimiyah mensifati kelompok yang selamat dengan 3 sifat. Yang pertama, ini golongan ini disifati dengan najiyah, golongan yang selamat. Yang kedua disifati dengan surah, ditolong. Dan yang ketiga disifati dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan 3 nama ini adalah nama yang syar'i, ya, nama yang syar'i yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam akidah beliau. Adapun asal muasal dari al-firqatun najiyah, maka berdasarkan hadis yang masyhur, ya, tentang hadis iftirakul ummah. Dalilnya tentang hadis iftirakul ummah, hadis perpecahan umat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, iftaraqatil yahudu ila 71 firqah, sungguhnya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah, dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Dalam sebagian riwayat, "Man hum al-firqatun najiyah?" Atau manin najiyah, siapa yang selamat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawadul a'zam, dalam riwayat al-jamaah, dalam riwayat hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Dalam sebagian riwayat itu orang-orang yang berjamaah. Dalam sebagian riwayat mereka adalah orang yang paling banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada istilah dari mafhum hadis tersebut, al-firqatun najiyah. Karena kata Nabi, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka, 70 di neraka kecuali satu. Maka itulah firqah yang selamat, maka diberi nama dengan al-firqatun najiyah. Adapun istilah al-mansurah, yang tertolong, dalam hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min hadhil ummah, ya, mansurah ila qiyamis saah, ya, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa tertolong alal haq, mansura alal haq, atau zahirina alal haq, senantiasa tertolong di atas kebenaran. Maka tidak memberi kemudaratan kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau yang meninggalkan mereka sampai hari kiamat. Ada dalilnya juga. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka ya seperti tadi hadisnya waktu ditanya hadis perpecahan umat, siapakah mereka? Kata Nabi, al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Ya. Inilah. Dan mereka ada ahlu sunnah. Jadi inilah nama-nama syar'i yang diberikan oleh Syekhul Islam Taimiyah terhadap golongan yang selamat, itu firqah najiyah. Kemudian mereka itulah yang mansurah, dan mereka itulah yang ahlu sunnah wal jamaah. Nah sekarang untuk memahami hadis ini, untuk memahami penamaan ini, ya, kita akan membahas tentang hadis iftirakul ummah, tentang hadis perpecahan umat. Atau sudah tulis, saya mau hapus, ya. Sudah? Sudah, ya? Cepat sekali antum. Boleh dihapus. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis, wa sataftariqu hadhil ummah ala, dan umat ini wa sataftariqu
hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Bahwasanya umat ini akan terpecah, tercerai-berai, terpecah. Umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Nah, pada saat bertanya siapa manhum ya Rasulullah, maka datang dalam beberapa riwayat, ada riwayat kata Nabi SAW, dalam beberapa riwayat Nabi menjawab, ya. Yang pertama kata Nabi, man kana ala ma alaihi wa ashabi. Ya, artinya yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan sahabatku. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, humul jamaah. Mereka adalah yang berjamaah, yaitu bersatu, berjamaah, artinya bersatu di atas kebenaran. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, hum as-sawadul a'zam, itu golongan mayoritas. Taib, ini berkaitan dengan hadis ini ya. Para ulama membahas bahwasanya tiga lafal ini, man kana misli ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabat di atasnya, dengan lafal jamaah dengan sawadul a'zam, ini tidak ada yang berselisih. Ini maknanya sama semua. Maksudnya yang selamat adalah yang berjalan di atas jalannya Nabi dan jalan apa? Para sahabat. Yang di zaman tersebut mereka adalah mayoritas. Dan di zaman tersebut mereka lah yang berpegang teguh dengan al-haq, dengan kebenaran. Maka tidak perlu dipertentangkan. Karena sebagian orang mengaku seperti Islam Jamaah, mereka mengatakan kita lah firqah yang selamat karena kita namanya Islam Jamaah. Mereka bilang demikian. Dalilnya ada Islam Jamaah ya. Atau sebagian orang zaman sekarang mengatakan kamilah yang golongan selamat seperti sebagian ahlul bidah. Kenapa? Karena kami mayoritas, kata mereka. Hendak maksud mayoritas ini bukan di zaman belakangan ya, tapi maksudnya zaman tersebut adalah mayoritas. Maka saya nukilkan perkataan Abu Syamah rahimahullahu taala, yang seorang ulama besar di mazhab Syafi'i, yang di mana beliau berkata tentang makna al-jamaah. Beliau wafat pada tahun 665. Beliau berkata, wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqq wa atba'ihi. Tatkala ada datang perintah untuk melazimi jamaah, maksudnya adalah melazimi al-haq, kebenaran, dan melazimi pengikut kebenaran. Wa in kana al-mustamsik bil haqqi qalilan, meskipun yang berpegang teguh dengan kebenaran cuma sedikit. Wal mukhalifu katsiran, ternyata yang menyelisih justru mayoritas. Li'anal haq alladzi kanat alaihi al-jama'atul ula, karena kebenaran yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya, minan nabi, karena hak adalah yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya, minan nabi wa ashabihi, nabi dan para sahabatnya, wala nadhara ila kathrati ahlil batil ba'dahum, dan tidak dipandang mayoritasnya atau banyaknya ahlul batil setelah mereka. Jadi yang dimaksud dengan sawadul a'zam, mayoritas itu di zaman siapa? Zaman Nabi SAW. Bukan sekarang orang mengatakan kita yang paling banyak berarti kita yang benar, setiap yang sedikit berarti salah. Tidak. Ya, tidak ya. Oleh karenanya ini diingatkan oleh para ulama. Demikian juga Imam Al-Barbahari, beliau berkata ya, wal asasul ladzi bayyana alaihi al-jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnah wal jamaah. Jadi asas yang dibangun di atasnya ya al-jamaah ya adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini poin yang pertama. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ahli hadis. Kemudian hadis ini ternyata ya bukan cuma disahihkan oleh ahlu sunnah, seluruh ahlul batil juga mensahihkan hadis ini. Kalau antum buka bukunya, misalnya orang-orang Khawarij, mereka akan sebutkan akan terpecah 73 golongan, yang benar cuma satu, kamilah yang benar ya. Kalau nanti buka bukunya orang-orang Syiah atau bukunya orang Syiah juga mengatakan terpecah 73 golongan, yang benar kamilah yang benar. Nanti baca buku karangan orang Mu'tazilah, mereka juga mengatakan bahwasanya umat Islam terpecah 73 golongan, yang benar cuma satu, kamilah yang benar. Jadi hadis ini secara umum dibenarkan atau disahihkan oleh seluruh firqah ya. Dan masing-masing merasa dirinya yang paling benar ya. Tapi kita lihat ada syarat-syaratnya mau dikatakan benar. Ada syarat-syaratnya. Kemudian ada hadis yang semana dengan hadis ini ya. Seperti hadis Nabi SAW, hadis Irbad bin Sariyah, kata Nabi SAW, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Itu perselisihan dalam masalah agama. Apa jalan keluarnya kalau banyak perselisihan? Fa alaikum bi sunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnah al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Al-Madinah min ba'di, itu sunnah para sahabat. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Hadis itu juga semakna dengan hadis ini. Akan ada perpecahan dalam agama, perselisihan yang banyak. Solusinya bagaimana? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sama. Berpegang teguh di atas jalannya Nabi dan para sahabat. Paham sampai di sini? Ini menunjukkan bahwasanya firqah najiyah, hadisnya tentang firqah najiyah, hadisnya sahih dan didukung dengan hadis yang lain ya. Kemudian juga makna-makna ayat juga Allah melarang kita berselisih ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian tercerai-berai sebagaimana ya orang-orang ahlul kitab yang sudah tercerai-berai, Yahudi dan Nasrani. Ini juga mendukung hadis ayat Al-Qur'an tersebut, mendukung hadis yang sedang kita bahas. Nah, namun sekarang yang kita perlu bahas tentang lafal-lafal hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedah ya. Bismillah. Yang pertama, lafal finnar ya. Lafal finnar, di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ya, menunjukkan bahwasanya mereka ini, firqah-firqah ini melakukan dosa besar. Dosa besar, maka berbahaya, jangan sampai keluar dari firqah najiyah, dari golongan yang selamat. Karena keluar dari firqah najiyah membuat hal-hal baru dalam akidah yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka seorang terjerumus, bisa terjerumus dalam neraka jahanam ya, dan dia terancam dengan neraka jahanam, berarti dia melakukan dosa besar. Yang kedua, sama ya. Apakah firqah-firqah tersebut kafir? Firqah-firqah yang 72 kafir. Maka para ulama mengatakan mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir. Adapun yang kafir, maka keluar dari 72. Keluar dari berapa? 73 ya. Jadi yang ke-74. Di luar pembahasan, dalam kurung di luar pembahasan. Di luar pembahasan. Contoh orang-orang zindik tidak masuk dalam hadis ini. Contoh orang-orang munafik tidak masuk dalam hadis ini, paham? Contoh orang mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan dirinya, ittihadiyah, tidak masuk dalam hadis ini. Hadis ini berbicara tentang firqah-firqah dalam Islam yang mereka masih Islam tapi mereka terjerumus dalam dosa besar karena menyimpang dalam masalah akidah ya. Dan ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, apakah firqah-firqah tersebut
Syekh Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, yang mau baca silakan, saya tahu halamannya ya. Yaitu jilid 3 halaman 346, beliau berbicara tentang hadis ini dan beliau menjelaskan bahwasanya sebagian ulama mereka ada yang mentakyin siapa firqah-firqah tersebut. Di antaranya yang mentakyin misalnya ya adalah, jadi ada dua mazhab ulama, ada khilaf dalam hal ini. Ada yang memvonis, ada yang tidak memvonis. Yang memvonis di antaranya misalnya Yusuf bin Asbat. Di antaranya Ibnu Mubarak. Mereka berdua berkata, usulul firaq, pokok-pokok firqah kembali kepada 4. Kembali kepada 4, yaitu Ar-Rafidhah. Ya, ingat Rafidhah di zaman mereka ini bukan Rafidhah seperti sekarang. Rafidhah di zaman mereka ini bukan Rafidhah yang mengatakan Al-Qur'an itu kurang, ya. Imam Ali Ma'sum itu muncul belakangan. Muncul apa? Belakangan. Istilah mereka Rafidhah bukan itu maksudnya. Sehingga mereka tidak mengkafirkan Rafidhah yang di zaman tersebut, ya. Di antaranya Rafidhah, kemudian Al-Khawarij, kemudian Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, kemudian Al-Murji'ah. Nah, dua ulama ini berpendapat inilah pokok-pokok dari firqah. Kemudian adapun ashab Imam Ahmad, yaitu murid-murid Imam Ahmad, kata mereka usulul firqah ada 5. Pokok-pokok firqah ada 5. Ditambah 1 di sini, yaitu Al-Jahmiyah. Waktu Ibnu Mubarak mengatakan, jadi Ibnu Mubarak dan Yusuf bin Asbat mereka mengatakan firqah asalnya ada 4, Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Kemudian masing-masing terpecah menjadi 18. 18 kali 4 berapa? 72. 18 kali 4 72. Waktu ditanya kepada Ibnu Mubarak, Jahmiyah bagaimana? Kok enggak masuk? Kata Ibnu Mubarak, Jahmiyah bukan Islam. Jahmiyah bukan Islam, keluar dari pembahasan. Paham? Dari pembahasan. Adapun Imam Ahmad mengatakan, murid-murid Imam Ahmad mengatakan bahwasanya 5 firqah utama ada Jahmiyah ditambah Jahmiyah, sehingga masing-masing terpecah menjadi 12. Paham? 12 kali 5 berapa? 60 kurang ya? 14 kalau begitu. Berapa sampai 72? 16 atau 14? 14 ya? 14 kali 5? Masih kurang ya? Udah bagi aja sendiri lah berapa. Pokoknya enggak sampai 72 kurang ya. Intinya 16 kebagi 2 bagi kali 5 berapa? 50. 6 kali 5 80 kelebihan. Ya udahlah. Begini intinya 5 ini terpecah-pecah menjadi 72. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya lebih cenderung kepada mazhab yang tidak memvonis. Ya. Dia menukil ini semua, tapi Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada mazhab yang tidak memvonis. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Kenapa kita untuk menekankan bahwa 72 tidak mudah? Sekarang apakah benar maksudnya 72 hanya terbatas pada 5 kelompok dan cabang-cabangnya? Dan apakah sekarang sudah 72? Hari kiamat kita kapan? Mungkin aja muncul firqah-firqah yang lain, sehingga ini semua membuat beliau rahimahullahu taala tidak memvonis, dan itu lebih hati-hati. Tugas beliau hanyalah menjelaskan kesesatan, kesalahan. Ada memvonis kamu termasuk 72, ini tidak gampang. Tidak gampang. Dulu saya punya kawan anak SMP ya. Di Sorong ya. Di situ ada sekelompok orang, mereka beribadah sambil goyang-goyang kepala, ya, sambil menundukkan badan, goyang-goyang kepala, sampai ada yang pingsan, ada yang kerasukan. Ada seorang abri atau seorang tentara tanya, "Dek," atau polisi, "Dek, ini apa ini, Dek, kok ibadahnya kayak gini?" Kata kawan saya, "Pak polisi,
Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, salah satunya ini katanya. Mantap katanya. Jadi lebih hati-hati. Saya tidak melarang orang yang vonis, masing-masing punya ilmu ya. Tetapi saya lebih cenderung kepada mazhabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Antum tidak perlu memvonis masalah neraka, masalah yang gaib, tetapi antum menjelaskan kebatilan, kesesatan itu harus, dan itu yang dilakukan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tanpa harus memvonis ente termasuk 72 ya. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya tentang apakah semuanya yang menyelisih akidah Ahlussunnah pasti binasa masuk neraka, Ibnu Taimiyah belum tentu. Nanti akan kita nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kemudian atau perkara-perkara apa yang mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah? Dari firqah najiyah. Maka para ulama menjelaskan ini maksud adalah bid'ah-bid'ah dalam akidah. Bid'ah-bid'ah apa? Penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Oleh karena tatkala mereka menyebutkan sebagian yang memvonis, mereka sebutkan semua ini bid'ah akidah. Rafidhah masalah apa? Akidah. Khawarij masalah apa? Akidah. Mengkafirkan kaum muslimin, memandang bahwasanya harus memberontak, itu semua akidah. Ya. Kemudian Qadariyah juga masalah takdir. Murji'ah masalah iman, Jahmiyah masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan, para ulama menjelaskan bahwasanya bid'ah-bid'ah yang buat seorang keluar dari Ahlussunnah menjadi firqah halikah, keluar dari firqah najiyah menjadi firqah yang sesat adalah orang-orang yang terjerumus dalam bid'ah-bid'ah besar, yaitu bid'ah-bid'ah apa? Akidah, ya. Bukan semua bid'ah membuat orang keluar, ente 72 berarti. Ente 72 termasuk 72, ya. Misalnya ada orang habis salat kemudian salam-salaman, 72 golongan. Enggak gitu, enggak juga kita bilang dia melakukan bid'ah. Sama seperti orang melakukan maksiat, tidak semua kita bilang orang fasik. Mungkin dia melihat sesuatu yang haram, tidak kita ente fasik. Belum tentu. Dia maksiat dia salah. Orang bohong sekali-sekali ya dia bohong, dia dosa. Tapi kita mengatakan orang fasik ya. Orang munafik itu vonis tersendiri. Vonis tersendiri. Jadi tidak semua orang yang melakukan bid'ah kemudian kita mengatakan dia termasuk 72 golongan ya. Jadi bid'ah-bid'ah yang dimaksud oleh para ulama bid'ah-bid'ah besar, bukan bid'ah-bid'ah amaliyah yang sederhana yang bertingkat-tingkat. Atau seperti ibaratnya ini yang jelas oleh Syekh Islam Taimiyah yang juga disebutkan oleh ulama sekarang seperti Syekh Sa'di, kemudian Syekh Ibn Jibrin rahimahumullah taala, atau dengan yang disebut oleh Asy-Syatibi, maksudnya bid'ah-bid'ah yang buat seorang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah bid'ah-bid'ah pada perkara kulliyat. Kulliyat itu perkara-perkara yang mencakup umum. Jadi kaidah umum yang dilanggar, kaidah Ahlussunnah yang umum dilanggar, dan ini akan membawa dampak banyak perkara-perkara kecil yang masuk dalam hal tersebut. Baru dikatakan dia keluar jalan. Contoh. Misalnya akidah, kaidah umum Ahlussunnah, taqdimun naql 'alal aql. Ahlussunnah mengatakan dalil harus didahulukan daripada akal. Kalau ada pertentangan seakan-akan antara akal dan dalil, maka akal yang dicurigai, bukan sebaliknya. Selalu dalil yang dikalahkan, akal yang dimenangkan. Ini kaidah baku Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada orang yang menyelisih kaidah ini, bikin kaidah baru, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka mengatakan di dalam buku-buku mereka bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, maka ini keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di bawah kaidah ini banyak sekali perkara yang akan hancur. Setiap hari enggak masuk akal. Ini enggak benar, selesai. Ya, dan itu tidak ada kaidah yang mengatur kaidah tersebut. Bahwasanya akal didahulukan atas dalil. Ya, sekarang akal beda-beda. Menurut akal dia diterima, akal kita enggak diterima, repot kalau begitu. Maka ini contoh seorang atau penyelisihan terhadap perkara yang kulli. Kulli bahasa Indonesianya apa ya? Perkara yang komprehensif atau perkara yang umum, yang di bawah keumuman tersebut banyak perkara-perkara di bawahnya. Paham? Contoh lagi misalnya akidah Ahlussunnah bahwasanya akidah diambil dari seluruh hadis yang sahih, baik mutawatir maupun hadis ahad. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian datang orang-orang Mu'tazilah bikin kaidah,
bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari hadis yang mutawatir. Ini di bawah kaidah rusak ini banyak sekali yang harus dibuang akhirnya hadis-hadis. Ini contoh penyelisihan terhadap perkara yang kulli. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala. Jadi dari sini antum tahu, tidak mudah-mudah antum mengatakan seorang keluar dari apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa jadi seorang Ahlus Sunnah memiliki bid'ah-bid'ah, bisa. Dia masih tetap Ahlus Sunnah. Ini jelas oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bisa jadi seorang dia di atas sunnah sementara dia ada bid'ah-bid'ah. Bid'ah-bid'ah yang dilakukan tidak mengeluarkan dia dari jalan Ahlus Sunnah. Paham? Maka tidak mudah kita mengatakan seorang sudah dia masuk dalam 72 golongan ya. Enggak. Tapi kalau kita jelaskan ini salah, ini batil, itu kewajiban bagi kita. Memvonis urusan lain, memvonis urusan lain. Kita enggak tahu bagaimana dia di akhirat, kita enggak tahu. Yang jelas tugas kita menjelaskan kesalahan yang ada. Taib. Ini di antara hal-hal yang mungkin saya perlu ingatkan. Taib, saya rasa cukup ya. Kalau sudah tolong dihapus. Tunggu. Ada yang mau foto dulu sebentar. Ada yang foto dulu. Terlambat. Sudah foto. Sudah hapus saja. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Simat Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak ciri-ciri umum mereka. Di antara ciri-ciri umum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama adalah akidah mereka semuanya dibangun di atas dalil dengan pemahaman salaf. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mengimani semua dalil tidak ada yang ditolak sama sekali. Yang ketiga, mereka meyakini dalil yang sahih, yang sharih, tegas, tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Keempat, kalau disangka dalil menyelisih akal, maka akal yang dicurigai. Kemudian poin yang sangat penting yaitu mereka sangat mengagungkan salaf. Mengagungkan salaf. Baik. Kita akan singgung satu persatu. Yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun atas al-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Makanya Ibnu Taimiyah ditanya, apa akidahmu? Maka dia berkata, amal i'tiqad fala yukhadhu anni wala amman huwa akbaru minni. Akidah bukan diambil dariku, bukan juga diambil dari orang lebih hebat daripada aku, tetapi diambil dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang disepakati oleh para
salaful ummah. Itulah akidah. Makanya kalau kita baca buku-buku akidah dari zaman dahulu, ya, Imam Bukhari sampai sekarang kita baca buku ulama semuanya, ini dalil, ini akidahnya, ini dalilnya, ini akidahnya, ini dalilnya. Semua pakai dalil. Maka tidak mungkin Ahlus Sunnah berdalil dengan apa? Dengan kasyaf, tidak mungkin. Akidah begini karena kasyaf begini. Tidak mungkin Ahlus Sunnah berdalil dengan mimpi. Akidah begini karena saya mimpi begini. Tidak ada. Ya. Kasyaf, mimpi itu semua bukan dalil. Mimpi bisa menguatkan, tapi dia bukan dalil. Dalil utama adalah Al-Quran dan apa? Sunnah. Apalagi berdalil dengan perasaan. Dzauq. Ini dalilnya orang-orang sufi. Dzauq, kasyf, kemudian mimpi dan yang semisalnya. Ini semua bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan ini ciri-ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dapati buku-buku mereka isinya adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Kemudian poin berikutnya di sini, mereka sangat menggagungkan salaf. Ya. Mereka sangat menggagungkan apa? Salaf. Kenapa kita Ahlussunnah meyakini generasi terbaik umat ini adalah para salaf? Ini sangat logis karena para salaf mereka adalah murid langsung Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka murid langsung Nabi. Nabi SAW. Kemudian mereka yang langsung menerapkan dalil-dalil atau ayat-ayat yang turun. Ayat-ayat dan hadis-hadis. Dalam penerapan tersebut mereka dibimbing oleh Nabi. Kalau salah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tidak tahu, Allah turunkan ayat kasih tahu. Makanya mereka sering berdalil bahwasanya ayat tidak turun melarang. Kalau kami salah pasti sudah ada ayat yang turun melarang. Kata Jabir bin Abdullah, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami dahulu di zaman sahabat, kami melakukan azal, yaitu kami berhubungan dan kami keluarkan air mani dari rahim seorang wanita. Kalau seandainya itu dilarang, pasti Al-Quran sudah turun menegur. Itu dalil bahwasanya mereka dalam penerapan syariat juga dibimbing oleh siapa? Nabi, dan dibimbing oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling menarik yaitu mereka direkomendasi oleh Allah. Oleh Allah dan Nabi. Lahir dan batin. Terlalu banyak ayat memuji para sahabat, ya. Kata Allah tentang para muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin yang meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka. Untuk apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah. Allah puji niat mereka. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Allah puji zahir mereka. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang imannya benar. Kemudian Allah puji orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara, dan seterusnya. Jadi ayat terlalu banyak, ya, memuji kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalhum jannatin tajri tahtahal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kaum pertama kali masuk Islam, Muhajirin dan Ansar, mereka pasti masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka untuk masuk surga, syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan baik. Bayangkan, mereka saking mulianya di sisi Allah dan Rasulnya, dijadikan standarisasi untuk bisa masuk ke surga. Orang yang datang dari belakangan setelah mereka, kalau ingin masuk surga, syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Jadi mereka dijadikan barometer, mengikuti manhaj mereka, barometer untuk masuk surga atau tidak. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin, wa qala alladzina kafaru, ya, berkata orang kafir tentang orang-orang yang beriman, ya, "Lau kana khairan
ma sabaquna ilaih. Seandainya Al-Quran itu baik, tentu teman-temannya Muhammad itu ya tidak akan mendahului kita. Kita pasti lebih dahulu daripada teman-temannya Muhammad. Kalau Al-Quran itu baik, kita lebih dahulu beriman daripada para sahabat. Maka Ibnu Katsir waktu mengomentari ayat ini beliau berkata, wa amma ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah, maka dia ngomong berbalik dengan perkataan orang musyrikin. Kalau orang musyrikin mereka merasa lebih baik daripada para sahabat. Mereka mengatakan kalau Al-Quran itu baik, kita yang pasti duluan daripada para sahabat. Ahlu sunnah tidak, adalah sebaliknya. Ahlu sunnah meyakini, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu perkara baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu daripada kita. Karena mereka lebih utama, lebih mulia, lebih semangat dan yang lain. Inilah hal-hal yang menjadikan para sahabat, para salaf, generasi yang dipuji oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Inilah barometer kita untuk berakidah. Akidah kita dibangun Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kemudian datang orang-orang ya ngaku ahlu sunnah. Ngaku apa? Ahlu sunnah. Saya bilang nama ahlu sunnah wal jamaah ini nama yang mulia. Nama yang mulia. Nama ini bukan untuk mentazkiyah diri, bukan. Bukan kalau saya katakan saya ahlu sunnah berarti saya mentazkiyah diri saya, tidak. Sebagai nama pembeda. Sebagai nama pembeda daripada kelompok yang lainnya. Ya, sama seperti Islam beda dengan Yahudi, Nasrani dan agama yang lain. Sama. Ahlu sunnah disebut ahlu sunnah, penamaan tersebut untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah. Jadi tujuannya disebut ahlu sunnah adalah untuk membedakan. Karena di zaman tersebut banyak bid'ah-bid'ah, maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin. Disebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, sammulana rijalakum. Sebutkanlah rawi-rawi hadis ini. Kalau ini dari ahlu sunnah, yunzur ila ahlu sunnah, fayuqbal hadithuhu. Kalau ini perawinya ahlu sunnah, diterima hadisnya. Kalau perawinya ahlu bid'ah, ditolak. Kenapa? Karena di zaman periwayatan hadis tersebut mulai muncul ahlul bid'ah. Maka perlu ada nama yang bedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Perlu ada. Nah sekarang semua orang ngaku-ngaku ahlus sunnah. Ya. Maka perlu ada orang, para ulama bikin nama baru. Namanya apa? Salafiyin atau salafiyun. Manhajus salaf. Dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau bilang manhajus salaf harus ada salafnya. Kalau ahlus sunnah mereka masih ngaku kita ahlus sunnah ya. Kok bikin bid'ah? Ini bid'ah hasanah. Berarti ahlul bid'ah hasanah. Ahlul bid'ah hasanah wal jamaah. Paham ya? Jadi sebenarnya ini nama yang mulia, ahlus sunnah. Berarti ente harus berada dengan sunnah, harus dengan dalil. Bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Kalau ente mengatakan ente ahlus sunnah, harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ente tidak dikatakan ahlus sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada yang berani. Ya. Apakah ente lakukan ini sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya, sahabat pernah melakukannya? Enggak ada. Terus ente bilang katakan ente ahlus sunnah? Enggak bisa. Keyakinan ente ini, contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi bukan? Mana dalilnya? Satu saja hadis. Kita ahlus sunnah kita bawakan 1000 hadis, 1000 dalil bisa. Allah di atas. Ayat, hadis-hadisnya, perkataan sahabat banyak sekali, 1000. Ente mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Itu yang ngomong gitu siapa? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Sebutkan satu hadis Nabi, tidak ada. Terus ente bilang ente ahlus sunnah. Bagaimana? Jadi susah. Mereka ini mengatakan mereka ahlus sunnah sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap mengaku, ya sudah. Kita ada nama baru namanya manhajus salaf. Salafiyun, nisbah kepada para salaf. Mereka tidak berani. Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf, konsekuensinya ada. Harus ada salafnya. Dan mereka tidak mungkin mengatakan salaf begini. Karena mereka mengatakan ini bid'ah jelas. Tapi ini bid'ah yang apa? Hasanah ya. Jadi mereka tidak mau menambahkan diri mereka dengan manhajus salaf. Azan kah? Belum. Baik, jadi nama ahlus sunnah ini wal jamaah adalah untuk tamyiz.
pembeda. Ya. Bukan tazkiyah. Rekomendasi. Jangan ente mengatakan ente ngaku-ngaku salaf, ente kayak sudah benar aja. Saya belum benar, cuma saya senang di atas mandat salaf. Saya bukan mengatakan saya salafi berarti saya mau surga, bukan ada begitu. Saya salafi untuk membedakan saya tidak seperti mereka. Manhaj saya berbeda dengan apa? Mereka. Maksudnya manhajus salaf yaitu berusaha mengikuti apa? Manhajus salaf, ya. Berarti berusaha meniti jalan para salaf secara umum, terutama kita. Beragam akidah. Nah, di antara ciri ahlu sunnah juga, saya lupa ya, ini selanjutnya ya, masih ada panjang. Sudah azan belum? Mereka mengimani semua dalil, tidak ada yang ditolak sama sekali. Kalau antum perhatikan sebagian ahlul bidah, ternyata mereka mengimani sebagian dalil, mereka tolak sebagian dalil. Dan itu bukan akidah ahlu sunnah. Ahlu sunnah semua dalil mereka datangkan dan mereka beriman dengan semua dalil tersebut. Dapat ya Khawarij, mereka beriman sebagian dalil yang mengatakan seakan-akan mengkafirkan, sementara dalil yang menunjukkan tidak kafir mereka sembunyikan. Itu manhajnya Khawarij. Sebaliknya Murji'ah, mereka mendapati dalil-dalil yang seakan-akan orang bermaksiat tidak masalah, ya. Seperti hadis, wa in sarak wa in zana wa in sarak, apakah dia beriman? Muslim, iya. Meskipun berzina, meskipun mencuri, kata Nabi, ya dia masih muslim. Ah, ini ada dalilnya. Ya, zina, mencuri enggak ada masalah, masih apa? Muslim. Dia lupa ada hadis-hadis yang lain mengatakan pezina, pencuri masuk apa? Neraka. Ya. Sehingga beriman hanya sebagian hadis dan menolak yang lainnya. Ya. Sama Qadariyah, mereka hanya mengambil sebagian dalil-dalil yang seakan-akan mendukung mereka. Sementara hadis-hadis yang lain yang banyak ayat-ayat mereka takwil, mereka tolak, dan itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani semua dalil dan mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut dan mereka tidak mempertentangkan dalil-dalil tersebut. Ya. Kemudian mereka meyakini dalil yang sahih yang sharih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, tidak akan bertentangan akal yang sehat. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, menolak pertentangan antara akal dan dalil. Bahwasanya akal dan dalil yang beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid menunjukkan bahwasanya akal dan dalil tidak bertentangan. Kenapa? Karena beliau membantah sebagian orang yang menolak ayat-ayat sifat karena pakai otak mereka. Ya, menolak ayat sifat pakai otak mereka. Menurut mereka tidak masuk akal, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh bersuara, macam-macam, sehingga mereka tolak pakai akal mereka, maka dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya dalam 11 jilid dan diringkas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam bukunya yang sangat menakjubkan yaitu Sawa'iqul Mursalah. Dia sebutkan sekitar 50 bantahan terhadap orang yang menolak mempertahankan akal dengan dalil, dan beliau berkata ini hanya sebagian dari ya setitik lautan ilmu guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian maka kalau ada dalil yang menyelisih akal, maka yang dicurigai adalah akal, karena dalil yang benar, yang sahih, benar-benar dari Nabi, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bertentangan dengan akal. Kalau kelihatannya bertentangan, maka yakinlah akal kita yang bermasalah. Akal kita yang bermasalah, pemahaman kita yang tidak sampai, dan Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Silakan azan dulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya ahlu sunnah mereka berafiliasi kepada nama-nama yang syar'i, seperti kepada sunnah, ahlu sunnah. Atau seperti perkataan Imam Ahmad, ahlu sunnah siapa? Ahlul hadis. Berarti bernisbahkan kepada sunnah atau kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau namanya firqah najiyah sebagaimana datang dalam hadis yang sudah kita jelaskan, atau mereka menisbahkan diri mereka kepada salaf dengan nama salafiyun, yaitu mengikuti manhajul salaf, ya, namanya salafiyun, dan ini nama-nama yang syar'i. Adapun mereka yang keluar dari ahlu sunnah, kita dapati nama-nama mereka ya terkadang dinisbahkan kepada kesalahan mereka, terkadang dinisbahkan kepada pendiri mereka, ya. Terkadang dinisbahkan kepada kesalahan mereka, terkadang dinisbahkan kepada pendiri mereka.
contoh seperti Rafidhah karena mereka menolak keimaman Abu Bakar dan siapa? Dan Umar. Maunya Ali yang jadi khilafah misalnya atau khalifah. Kemudian contohnya Qadariyah karena mereka menolak takdir, ya. Contohnya Murji'ah karena mereka menolak iman, dinamakan dengan Murji'ah, ya. Khawarij karena mereka keluar dari memberontak terhadap pemerintah yang sah dan mengkafirkan kaum muslimin, maka disebut dengan apa? Khawarij. Terkadang dinisbahkan kepada pendirinya seperti Jahmiyah disebahkan kepada Jaham bin Safwan, ya. Seakan-akan itu akidah baru yang dibuat oleh Jaham bin Safwan. Atau seperti Asy'ariyah, ya. Abu Hasan al-Asy'ari disebahkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari, sementara Abu Hasan al-Asy'ari sudah tobat dan rujuk. Nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Jadi mereka bernisbah kepada Abu Hasan al-Asy'ari mengikuti akidah dia sebelum dia berubah. Sementara dia berubah setelah itu, dan buku-buku yang sampai kepada kita menyelisih akidah mereka yang ada sekarang ini. Buku-bukunya Abu Hasan al-Asy'ari seperti Maqalatul Islamiyyin, kemudian Al-Ibanah, Risalah ila Ali Thaghar, itu semuanya menyelisih akidah mereka yang mereka yakini sekarang ini. Dan kemudian contohnya lagi Maturidiyah, nisbah kepada Abu Mansur al-Maturidi. Ya, disebut akidah Maturidiyah. Mungkin akidah-akidah yang saya juga tidak tahu. Intinya bahwasanya Ahlussunnah memiliki nama yang syar'i, tidak dinisbahkan kepada keyakinan tertentu dan tidak dinisbahkan kepada pendiri, karena ini akidah milik Allah dan Rasulnya yang dipahami oleh para salaful ummah, bukan kreasi Ibnu Taimiyah, bukan kreasi seseorang, ya. Ya, maka kita semua menolak penisbatan kepada orang atau akidah tertentu yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Terakhir saya sampaikan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Taimiyah dia bercerita tentang perdebatan beliau sampai beberapa majelis berhari-hari, orang-orang yang mengkritiki beliau tentang al-aqidah wasithiyah, dan kemudian beliau membantah hujah-hujah mereka dan beliau menjelaskan dengan baik. Kemudian beliau berkata, fahadal i'tiqad, di antara perdebatan beliau menyampaikan kepada para hadirin, fahadal i'tiqad huwal ma'thur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah yang saya tulis inilah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan juga dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wa hum man ittaba'ahum al-firqatun najiyah. Maka mereka itu sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut mereka itulah firqah yang golongan yang selamat, ya. Kemudian beliau berkata, wa kullu ma dzakartuhu fi dzalik, dan semua yang aku sebutkan dalam akidah ini, fa innahu ma'thurun anis sahabah, semuanya datang dari sahabat, bil asanidis tsabitah, lafdhuhu wa ma'nahu, semuanya datang dari sahabat dengan sanad-sanad yang sahih, lafalnya dan maknanya. Jadi Ibnu Taimiyah hanya merangkai saja sebenarnya. Apa yang dia tulis pakai wasithiyah ini semuanya lafalnya datang dalam dalil atau dari perkataan para sahabat, bukan karangan, bukan kata-kata dia, ya. Semuanya ada dalilnya. Wa idza khalafahum man ba'dahum lam yadhurra fi dzalik. Kalau ternyata setelah itu muncul orang-orang menyelisihi mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan kemudaratan, enggak ada masalah. Tapi yang saya tulis adalah perkataan apa? Mereka dengan sanad yang sahih. Tsumma qultu lahum, kata Ibnu Taimiyah. Kemudian aku berkata kepada mereka, orang-orang mendebat beliau. Perhatikan sini. Wa laisa kullu man khalafa fi syai'in min hadzal i'tiqad yajibu an yakuna halikan. Tidak semua orang menyelisih akidah yang saya tulis ini berarti dia harus binasa, masuk neraka. Fa innal munasi' qad yakunu mujtahidan mukhti'an yaghfirullahu khata'ahu. Terkadang yang menyelisih bisa jadi dia berijtihad dan dia salah dan Allah mengampuni kesalahannya. Wa qad la yakunu balaghahu fi dzalika minal ilmi ma taqumu bihi alaihi hujjah. Terkadang ilmu tidak sampai kepadanya sehingga tidak tegak hujjah kepadanya. Wa qad yakunu lahu minal hasanat ma yahmullahu bihi sayyi'atihi. Bisa jadi dia punya banyak kebaikan yang akhirnya menghilangkan kesalahan-kesalahannya. Ya. Wa idza kanat alfadhul wa'id almutanawala lahu almutanawilatu lahu wa ghairu dzalik fa hadha aula bal mujibu hadzal kalam anna man i'taqada dzalika naja fi hadzal i'tiqad. Intinya dia mengatakan, yang maksud pembahasan saya ini, ya, barang siapa yang meyakini apa yang saya tulis dari akidah para sahabat dan tabi'in dan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia selamat. Wa man i'taqada dziddahu, barang siapa yang menyelisih akidah yang saya tulis ini, bisa jadi qad yakunu najian wa qad la yakunu najian. Bisa jadi selamat kalau dia ternyata banyak uzur, dan bisa jadi tidak selamat kalau tidak ada uzur. Ini Taimiyah berbicara di zaman dia. Kita bilang apalagi di zaman sekarang. Ya, banyak orang yang tidak paham.
Banyak saudara-saudara kita yang hanya ikut-ikutan, banyak saudara-saudara kita yang ternyata dibimbing oleh orang-orang yang pelaku bid'ah. Maka kita harus penuh kelembutan sampaikan kepada mereka. Ya, jauhi lisan kita dari vonis memvonis ya. Kita tugas kita menjelaskan kesalahan. Ini yang Allah tanya, akan bertanya kepada kita hal ini. Kita sudah diberi ilmu tentang kebenaran dan kita tahu kesalahan, maka tugas kita menyampaikan kebenaran dan menjelaskan kesalahan. Tidak perlu kita vonis 72. Oh, 72. Inti jangan sama dia, sama 72. Itu bukan tugas kita, ikhwan ya. Itu hanya semakin buat umat terpuruk. Dan di sana orang-orang lebih senang kalau kita semakin terpecah belah. Tugas kita menyampaikan kebenaran ya. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita berdoa semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya, tidak ada tanya jawab ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.